Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kesan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman-Mu, semoga firman-Mu selalu kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi rema dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Suling 8 Agustus 2022, menjadi tanah yang baik. Bacaan Alkitab Matius 13 ayat 1-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23. Sebagai orang Kristen, kita pasti terbiasa tiap minggu datangi beribadah. Kita juga memiliki pendengaran yang normal untuk dapat mendengarkan khotbah dengan baik. Namun masalahnya, apakah kita selalu mengembangkan sikap yang tepat dalam mendengar firman-Nya? Apakah kita mendengarkan firman-Nya dengan hati kita? Dalam perumpamaan yang kita baca hari ini diceritakan tentang seseorang penabur dan benih yang ditaburkannya. Seorang penabur yang menabur benihnya dan benih itu jatuh di berbagai jenis tanah. Benih pertama jatuh di pinggir jalan, artinya benih itu jatuh di tanah yang keras dan tidak akan bertahan lama karena segera datang burung-burung dan memakan sampai habis. Benih kedua di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanah, artinya benih itu memang tumbuh namun akan cepat layu dan menjadi kering karena terik matahari. Juga karena lapisan tanah tipis sehingga benih tak mampu berakar dengan kuat. Benih ketiga jatuh di tanah semak berduri. Semak yang tumbuh semakin besar kian mengimpit pertumbuhan benih itu sehingga ia pun mati. Benih keempat jatuh di tanah yang baik dan benih itu bertumbuh dan berbuah menjadi lebat. Ada yang 100 kali lipat, 60 lipat, dan juga 30 lipat. Gambaran benih dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan, Injil. Sedangkan penabur yang dimaksud adalah para pelayan ibadah, para pelayan Tuhan, orang-orang dipercaya untuk menaburkan firman Tuhan atau mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Adapun jenis tanah yang ditaburi benih itu menggambarkan keadaan hati setiap orang. Perbedaan jenis tanah menunjukkan perbedaan respon dan masing-masing orang terhadap firman yang mereka terima, sehingga keadaan tanah hati sangat menentukan apakah ada dampak dari firman yang kita terima. Realita ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang menolak firman Tuhan sehingga tidak bertumbuh. Ada mendengar firman namun tidak berakar mendalam dan firman sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang mendengar firman namun tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada yang punya hati yang terbuka terhadap firman, tekun dan tidak mudah menyerah sehingga hidupnya senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Lalu kita masing-masing termasuk tipe yang mana? Hidup yang berbuah dimulai dari kesediaan diri untuk terbuka terhadap firman Tuhan, mau mendengar dan melakukan. Pokok doa, berdoa untuk lembaga-lembaga baptis, LLB, WRB, LPB, DPMB, DPBI, STBI, STDI, STTBJ, STTBM, STTBB, STIKS, dan Rebana. Sekian renungan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.